Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel NTTV, channel yang sepi tapi pemirsanya orang-orang yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan sebuah cerita atau lebih tepatnya sejarah yang sangat luar biasa dari perguruan IKSPI Kerasakti, yaitu organisasi pencak silat yang sama-sama kita cintai. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, ada baiknya pemirsa Bolo-Bolo NTTV membantu admin agar tetap semangat dalam membangun channel ini. Tekan subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like jika menyukai video seperti ini. Dan jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan ditulis di kolom komentar. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita atau sejarah dari perguruan yang sudah dibuat dalam sebuah buku, yaitu Sejarah Filosofi dan Perkembangan IKSPI Kerasakti dengan judul Jejak Sang Legendaris dan Cermin Generasi Penerus. Buku ini diterbitkan oleh tim Litbang Pusat IKSPI Kerasakti. Jadi untuk sumber dan cerita sejarahnya bersumber dari para pelaku sejarah, sehingga kita tidak perlu meragukan lagi. Guru besar lahir di Jalan Merpati 43, Madiun. Sebuah rumah sederhana terselip di antara hiruk-pikuk Jalan Merpati, Madiun. Letaknya hanya sekitar 50 meter dari keramaian pasar. Barangkali banyak orang yang abai dengan bangunan ini. Maklum saja, rumah itu saat ini tampak sederhana. Namun begitu, rumah ini bukanlah sekedar rumah, tetapi rumah bersejarah yang menjadi tempat kelahiran Raden Totong Kim Darto sebagai pendiri perguruan IKSPI Kerasakti, atau yang biasa disebut oleh seluruh warga perguruan IKSPI Kerasakti sebagai guru besar. Lalu, rumah siapakah yang digunakan guru besar untuk mengawali latihan para murid IKSPI Kerasakti? Rumah di Jalan Merpati nomor 43 Madiun merupakan rumah pasangan Raden Mas Sukiman Prawiro Suwiryo dan Raden Ayu Supanti. Pasangan ini adalah orang tua kandung guru besar. Dari pasangan ini lahirlah 10 anak. Guru besar merupakan anak bungsu atau nomor 10 dari 10 bersaudara kandung. Dari rumah inilah kelak beliau mendirikan perguruan seni bela diri yang bernama Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti, yang disingkat IKSPI Kerasakti. Orang tua kandung guru besar, Raden Sukiman Prawiro Suwiryo, merupakan pegawai negeri sipil yang pernah memiliki jabatan sebagai Kepala Penerangan Masyarakat Kota Madia, Madiun, dan sebelum pensiun, jabatan terakhirnya sebagai Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Madiun. Ibu guru besar berprofesi sebagai pedagang. Ibunda Raden Kusudarto yang bernama Raden Ayu Supanti merupakan keturunan Mangkunegaran Surakarta. Guru besar lahir di Madiun 20 Oktober 1953. Saat lahir, guru besar diberi nama oleh orang tuanya Raden Kusudarto. Sesaat setelah ibunda melahirkan, sang bayi diberikan kepada Raden Mas Sentardi yang merupakan kakak dari ibunda Raden Kusudarto. Mengapa bayi Raden Kusudarto diberikan kepada Raden Mas Sentardi? Karena bayi itu memiliki weton yang sama dengan ayahnya. Dalam kepercayaan Jawa, weton yang sama dengan orang tua dinilai memiliki makna yang kurang baik. Weton adalah gabungan hari lahir dan pasaran Jawa. Awal pergaulan guru besar dengan orang Tionghoa. Kakak dari ibunda guru besar, Raden Mas Sentardi, dengan sukacita mendapatkan amanah untuk mengasuh bayi mungil itu karena ia memang belum dikaruniai anak dari pernikahannya dengan wanita keturunan Tionghoa yang bernama Kim Lian Nio atau Kim Lian. Dari sinilah pergaulan guru besar dengan orang-orang Tionghoa berawal. Ketika guru besar diambil sebagai anak angkat oleh pasangan Raden Mas Sentardi dan Kim Lian Nio, beliau diberi nama Raden Totong Kim Darto. Beliau bersama orang tua angkatnya tinggal di rumah yang bersebelahan dengan rumah orang tuanya, yaitu di Jalan Merpati nomor 45 Madiun.
Rumah inilah yang digunakan sebagai cikal bakal tempat didirikan perguruan IKSP Kerasakti, sekaligus digunakan sekretariat dan tempat pertama untuk mengadakan latihan. Guru besar hobi menonton film kungfu. Orang tua angkat guru besar memberikan limpahan kasih sayang padanya hingga guru besar tumbuh menjadi remaja yang cekatan dan memiliki hobi olahraga, terutama olahraga bela diri khususnya pencak silat. Kecintaan beliau pada dunia pencak silat sangat didukung oleh hobi beliau menonton film-film kungfu. Itulah sebabnya beliau banyak memiliki referensi tentang pencak silat, bukan hanya pencak silat Jawa namun juga dari mancanegara. Di era itu, film-film kungfu banyak diputar di bioskop-bioskop di kota Madiun. Bagi guru besar, menonton film kungfu bukan sekedar hobi, namun menjadi inspirasi untuk memadukan beragam gerakan pencak silat, termasuk silat Jawa dengan gerakan kungfu, sehingga terciptalah gerakan-gerakan pencak silat di perguruan IKSP Kerasakti yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Pernikahan guru besar. Guru besar menikah dengan Herawati Kuncoro atau yang akrab dengan panggilan Mbak Ni pada tanggal 30 Oktober 1984. Pernikahan dilangsungkan secara bersahaja di Madiun. Pasangan ini dikaruniai satu putri, yaitu Yeni Indra Negara. Putri tunggal guru besar ini lahir pada tanggal 30 Agustus 1985. Istri guru besar yang akrab dengan sebutan Mbak Ni sangat mendukung langkah guru besar untuk mengembangkan perguruan silat. Terbukti dalam beberapa kesempatan latihan, Mbak Ni selalu setia menemani guru besar. Demikian pun dengan keluarga besar guru besar, termasuk ibu angkatnya, selalu mendukung kegiatan guru besar saat melatih warga IKSP Kerasakti di rumahnya. Walaupun rumahnya mungil dan bahkan dikatakan sempit, namun ilmu yang diberikan guru besar pada murid-muridnya sangatlah luas. Beberapa muridnya masih mengenang latihan di rumah guru besar sangatlah leluasa. Walaupun rumah beliau terbilang sempit, artinya keluarga guru besar menerima dengan tangan terbuka murid-murid yang datang dan berlatih bersama guru besar. Bahkan kadang-kadang karena terlalu semangat berlatih, secara tidak sengaja dinding rumahnya ditendang dan menimbulkan suasana gaduh. Namun semua itu tidak menjadi masalah. Sekali lagi, keluarga guru besar selalu mendukungnya. Guru besar mempelajari silat Jawa dan kungfu. Jika kita melihat dan mengamati berbagai jurus pencak silat IKSP Kerasakti saat ini, tentulah telah menjadi jurus-jurus yang nyaris sempurna untuk digunakan sebagai bekal bela diri. Akan tetapi jika kita melihat di masa lalu, tidak begitu saja jurus-jurus lihai itu terjadi. Ada perjalanan panjang penciptaan beragam jurus ilmu bela diri. Kecintaan guru besar pada olahraga bela diri semakin hari semakin berkembang. Ilmu bela diri silat Jawa telah dipelajarinya sejak kanak-kanak. Ilmu bela diri silat Jawa telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada zaman dahulu, Nusantara dihuni oleh banyak kerajaan yang berdaulat di daerahnya masing-masing. Tiap-tiap kerajaan tentu memiliki pasukan sebagai alat pertahanan kekuasaan, serta memiliki para kesatria pilihan yang menjadi andalan. Itulah sebabnya banyak kesatria yang memperdalam ilmu bela diri, termasuk pencak silat Jawa. Bukan hanya sekedar silat Jawa, namun guru besar juga belajar kungfu. Kuat dugaan bahwa pelajaran kungfu yang didapatkannya karena pergaulan intens dengan kaum Tionghoa di Madiun. Tentu saja hal ini bisa dimaklumi karena ibu angkatnya, Kim Lian Niu, merupakan orang Tionghoa yang memiliki banyak kerabat dan teman. Tentang siapa yang melatih kungfu, guru besar tidak pernah menceritakannya dan masih menjadi misteri hingga saat ini. Beliau hanya menyatakan latihan kungfunya dipelajari dari beberapa orang yang menguasai bela diri kungfu.
Guru besar memang tidak mau membuka rahasia siapa yang mengajari kungfu karena beliau memegang amanah dari para pendekar kungfu yang menjadi gurunya agar tidak menceritakan hal ini. Para pendekar kungfu yang telah melatih guru besar tidak suka dan tidak mau dikenal orang lain. Melukis gerakan-gerakan silat agar tak lekang dalam ingatan. Guru besar pun telah berlatih hingga akhirnya beliau mampu menciptakan gerakan-gerakan pencak silat. Beragam gerakan silat yang diciptakan guru besar bukan hanya diperagakan, namun juga dilukis. Mengapa melukis atau mewujudkan gerakan-gerakan pencak silat dalam sebuah catatan tertulis dipandang penting? Melukiskan gerakan maupun memberi catatan pada setiap gerakan yang didapatkan dari inspirasi dari manapun memang hal yang wajib dilakukan. Guru besar telah melakukan hal itu karena dengan menuliskan inspirasinya maka daya ingat akan semakin terasah. Ragam inspirasi dari berbagai sumber akan semakin memperkaya pengetahuan dan sudut pandang. Dengan kemampuannya mewujudkan ide-ide jurus silat melalui lukisan menunjukkan bahwa guru besar adalah sosok yang cerdas. Banyak orang yang tertarik dengan gerakan silatnya sehingga memunculkan ketertarikan dan penasaran untuk mempelajari secara langsung dari coretan gerakan yang ditulis sendiri oleh guru besar. Hal ini akan memperkuat keaslian gerak karena memiliki dokumentasi secara tertulis, bukan sekedar latihan dari senior secara turun-temurun atau hanya dari mulut ke mulut. Dengan melukiskan gerakan-gerakan pencak silat ini merupakan upaya untuk mengabadikan ilmu, apa yang dipikirkan guru besar, apa yang ditemukan guru besar, apa yang dianalisis guru besar, semuanya diabadikan dalam sebuah catatan. Karyanya merupakan catatan-catatan yang akan membantu generasi mengabadikan gagasan menjadi salah satu upaya untuk mencatat ide-ide yang terlintas dalam pikiran guru besar. Itulah sebabnya langkah guru besar untuk melukiskan gerakan-gerakan pencak silat menjadi arsip yang tidak akan mudah menguap atau terlupakan. Terbukti hingga saat ini gerakan-gerakan pencak silat yang diciptakan oleh guru besar masih terus dipelajari dan dilestarikan para penerusnya. Demikian pemirsa NTTV, untuk sejarah perguruan pada bagian pertama cukup sampai di sini. Akan kita sambung lagi pada bagian berikutnya karena cerita dan sejarah ini masih panjang. Tetap simak terus NTTV, kita akan memberikan informasi dan cerita-cerita seputar pencak silat khususnya IKSP Ikra Sakti. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso.